Halo, Bapak Ibu. Halo. Hmm, Brengos saya kayak sikat WC. Habis ini saya mau cukur saja. Eh, untuk hari ini saya tidak akan masak, tapi saya akan membuat ramuan yang jos gandos endol tak endol kendol agar tensi Bapak, Ibu, dan sedulur-sedulur semua yang besok ingin makan sate kambing, sate wedus, kemudian mau dibikin becek, mau dibikin apa, preketek-preketek yang hubungannya dengan si wedus itu, kemungkinan tensinya akan naik, nggih. Nah, karena itu saya tidak akan membuat menu yang bikin tensinya naik, tapi akan membuat tensinya turun, adem kayak gitu. Menu apa itu? Jus saja, jus sayur. Sekarang saya akan OTW ke pasar, membeli beberapa bahan, dan nanti di depan rumah akan metik beberapa bahan juga, lalu diobrek-obrek, dicampur, diminum. Semoga dengan resep ini Bapak Ibu nggak akan blunder nih. Sore ini, malam ini Bapak Ibu minum, besok pagi minum lagi, setelah makan daging wedusnya itu minum lagi, tensinya tidak akan naik. Dan kalau bisa sih rutin 2 hari sekali nggih, yang untuk Bapak Ibu yang punya potensi darah tinggi. Langsung OTW saja. Cus ke pasar. Pepaya kosong ya? Ayo. Pepaya kosong, pepaya kosong. Padahal aku yang ambil barang semalam aku yang Ada yang kecil ya? Oh, itu cabai Jawa. Misi. berapa bu? Lagi bu. Timun loro baik cukup. Timun loro, kacang. Dia kacang Jangan panjang. jambak ambil aja semua mak. Gratis apa anggar gratis. Mau pulang bayar. Lagi bikin lagi. Ini dah habis nanti ini dah gara-gara. Nggak pernah aku sampai malam. Ini baru aku nanti. Makasih udah om. Wis, ya dihitung kabeh ngono. Oke. 11, Kacang murah apa larang sih ki? 20, Alamak. 11, 15 tambah 6, 21. Nggih monggo. 21 tambah 8, 29 om. 29. Apa lagi kak? Ki gandulem gar ketok ya, Kang? Iya, Pak Rikon muter settingan. Kayak sing jero apik ora? Ya Pak ngono itu. Kayak gue ya. Sing gewe lah Kang, sing gede bae. Dua ya. Heeh. Punten. Kali 10, 22, 22 oke. 28. Oke, matur nuwun nggih. Satu aja ya? Dari pasar, saya ajak Bapak Ibu mampir ke Gubuk Derita saya nggih. Tapi ini gubuk derita yang sudah hampir 9 tahun tidak saya tinggali. Tapi walaupun tidak saya tinggali, ini tetap saya bersihkan saben paling enggak 2 hari sekali saya bersihkan. Kita lihat nggih bagian depannya dulu. Ini banyak tanaman di sini Pak Bu. Ada seledri, ada daun mint, ada daun jeruk, ada pohon jeruk, ada pohon jambu, ada pohon belimbing, banyak. Kita lihat satu-satu nggih. Ini saya ada nanam seledri Pak Bu. Ini seledrinya saya tanam di pot-pot nggih. Tuh, banyak banget seledrinya. Ini dulu banyak yang minta. Tapi kalau udah dikasih mereka nggak ngerawat apa gimana. Kadang seminggu kemudian mereka laporan, pada mati semua seledrinya saya tanam. Saya taruh kamar mandi pada nggak hidup. Ada kali 10 ini botol saya kasihkan orang, tidak ada satupun yang hidup. Parah banget Jan. Ini saya nanamnya di botol. Ini dulu saya pernah membuat videonya tentang cara menanam di botol. Ini dalamnya air ya. Jadi ini ada sumbunya di bagian dalamnya. Kemudian ini ada daun mint. Ini dulu daun mintnya beli di supermarket, dipetiki daunnya terus batangnya saya tanam, jadi banyak juga kok ini tuh. Selain ditanam di rumah sini, saya juga nanam di rumah yang satunya tuh, cantik nggih. Nah kalau ini mah tanaman biasa, tapi ini di Batam mahal Pak Bu. Satu pohon ini 50.000. Untuk saya mahal 50.000, nggak tahu kalau untuk Bapak Ibu. Di bagian depannya ini ada pohon lemon, tapi ini belum buah. Lawang ini nanamnya dari biji. Ini udah 1,5 tahun, udah lumayan besar. Tuh di samping pohon lemon ada pohon belimbing. Ini pohon belimbingnya udah banyak banget buahnya. Ini udah umur 6 tahunan. Tuh, tapi ini lagi nggak berbuah, lagi banyak bunganya saja tuh, merah-merah tuh.
di samping sini ada lagi pohon laos. Ini pohon lengkuas tuh. Lumayan banyak Pak Bung ya. Kemudian di sini ada nih, apa namanya nih saya lupa, daun pandan. Di bagian depan lagi, kita melipir ke depan lagi. Ini ada pohon apa namanya nih, sirsak ini, nangka sabrang. Tuh ini dari biji juga. Kemudian ini ada pohon jambu. Ini pohon jambunya cantik, warnanya pink, nggak merah nggak putih tapi pink, besar banget ini jambunya. Dan ini jambu Indonesia Raya, semua orang bisa metik. Sebagian dibungkus itu udah mulai ada yang besar-besar juga itu. Saya di sini juga ada pohon ini. Kalau ini mah nggak ditanam, tumbuh sendiri. Pohon pace, tuh pohon pace tuh. Ini buat rujakan enak banget. Dah itu saja sih pohon-pohon yang saya miliki, nggak ada lagi. Sekarang kita lihat bagian dalamnya seperti apa nggih, gubuk deritanya Santo Sapi nggih. Jangan diketawain, jangan dihina-hina Mariana. Mohon dimaklumi saja tuh. Ini gubuk deritanya Santo Sapi kalau dari pintu masuk begini. Tuh. Ini dulu kursi kreditan, bayar 2 kali nih, beli tahun 2005. Kursi rotan, tapi awet banget Pak Bu. Ini udah umurnya berarti udah 16 tahun nggih. Tuh masih bagus-bagus saja seperti itu, masih mulus. Kalau ini mah lemari zaman Majapahit. Lemari tua ini diangkat 6 orang sampai pada merongos, berat banget ini. Kemudian ini kursi second. Ini dulu belinya berapa ratus ribu kayak gitu, tapi ini lumayan awet. Ini udah 7 tahunan juga ini kursi ini. Terus ini juga tuh, ini lemari second juga. Oh ya, yang lemari depan tadi tuh, yang ini nih, ini second juga Pak Bu. Ini second, ini bekas nggih. Ini bekas, ini bekas. Ini dikasih saudara, tapi ini bekas dari hotel juga. Ini apa? Cermin. Ini kulkas bekas juga, dulu beli dari orang. Ini belinya berapa kayak gitu, baru dipakai berapa bulan. Di sini mah barang bekas semua Pak Bu di rumah ini. Ini tralis pintu dijadiin buat penyekat. Ini dapurnya begini. Tuh, ini acak adut lagi. Nggih mohon maaf mawon. Lewong rumah nggak pernah dipakai. Ini datangnya saya ke sini tuh cuman 2 hari sekali buat nyapu, buat ngepel. Ini kamar belakang kayak gitu tuh. Nggak usah diliatin, dalamnya malu. Kemudian yang membedakan rumah saya dengan rumah orang tuh ini nih, tuh di tengah rumah ada langit. Kenapa rumahnya ada langitnya di tengahnya? Karena rumah ini tuh di bagian tengah deret. Jadi kalau ini ditutup rapat, rumah saya betul-betul kayak gua selarong, gelap banget, nggih. Jadi saya bikin bukaan di sini supaya udaranya bisa masuk. Ini jendela ke kamar depan. Kemudian yang sebelah sini ke belakang, nggih, ke tempat nonton TV. Tuh kayak gitu. Dah ini gini aja rumahnya Santo Sapi yang zaman purba dulu. Ini gubuk deritanya saya, ini beli tahun 2004 nggih. Udah berapa tahun itu, udah banyak tahun nggih. Kayak gini. Dan oh iya, rumah ini cuma ada 2 kamar. Ini kamar satu lagi. Tuh, ini walaupun nggak ditinggali tetap saya kasih spray, kasih bantal, karena ya kadang-kadang saya ada juga tidur di sini. Ini belimbing dan seledri hasil metik dari tanaman sendiri nggih, dari depan rumah. Tapi sayangnya belimbingnya pada mau bosok, itu banyak kena lalat buah. Tapi nggak apa-apa, ini nanti masih bisa dimanfaatkan. Sekarang kita akan ngejus saja ini. Tapi ngejusnya di rumah bawah. Ini kalau di sini suaranya menggema kayak di gua Selarong nggih. Saya bawa ke rumah yang satu lagi saja, ke gubuk derita yang lainnya. Untuk membuat jus kali ini banyak banget bahannya Pak Bu. Ini saya habis ramban, habis cari rumput di kebun tuh. 2 piring. Ini ada seledri. Ini seledrinya tadi 1 genggam, banyak banget. Kemudian ada belimbing. Kemudian ada nanas, tapi ini nanasnya udah jelek. Ini nanas sudah beli sekitar 10 hari di supermarket. Kemudian ada kacang panjang. Kacang panjangnya tadi pakai 4 biji. Kemudian ini ada kemiri. Ini sebenarnya untuk kemiri dan nanas paduannya itu untuk kolesterol nggih. Tapi kurang 1 bahan lagi, yaitu apa itu namanya yang kayak wortel putih, lobak. Itu harusnya lobak, kemiri sama nanas. Itu kalau di jus untuk mengurangi kolesterol.
katanya begitu, tapi saya sering mengkonsumsi sih. Kemudian di sebelah sini ada timun. Ini timunnya saya pakai 1 biji, mahal banget lah, tadi 2 biji masa 8.000. Kemudian ada tomat saya juga pakai 2 biji. Dan sekarang ini akan saya jus menggunakan sekitar 3 gelas air, jadi sekitar 900 ml, 1 liter kurang sedikit. Saya masukkan dulu bahan-bahan sebagian nggih. Ini sayur-sayurannya saya masukkan dulu. Ini baru kali ini saya akan membuat jus menggunakan kacang panjang. Tapi katanya ini memang efektif untuk menurunkan tensi nggih. Timun seledri sama ini nih. Kacang panjang katanya efektif. Terus kalau nggak ada blimbing, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan cipang. Cipang itu welok. Welok itu bahasa Indonesianya labu siam. Oke. Dah ini dulu saya blender dulu ini. Nanti sisanya dimasukin di tengah-tengah pas blender. Ini saya pikir kalau blender dengan ini tuh akan gampang. Ternyata airnya malah muncrat-muncrat entah kemana-mana Jan. Jelai pisanku. Paling nanti ini ujung-ujungnya saya pindahkan ke blender biasa. Tapi 2 kali jatuhnya Pak Bu nggih. Ya nggak apa-apa lah. Jadi kebanyakan barang-barang yang harus diasah-asahin nanti memang. Barang saya semuanya belgedes. Ini tinggal dicemplungkan terasi sama cabai saja, ini jadi rujak tumbuk ini. Udah halus. Paling nanti saya blender ulang aja di yang mesin betul-betul blender nggih, bukan di food processor. Ini food processornya Ichikiwir mereknya kok Jan. Lihat Pak Bu, ini malah jadi kayak rujak serut nggih. Ini akan saya blender ulang saja. Tapi ini sebenarnya kalau mau disaring nggih monggo, tapi ini masih banyak yang blindi-blindi sayang kalau dibuang. Jadi akan saya blender ulang, tapi 2 kali di blender yang lain dan tidak saya videokan saja biar hemat kuota, kan udah panjang banget video kali ini. Lah ini Bapak Ibu hasilnya jus sayur-sayuran versi Santo Sapi, kayak mencretan jaran gilani. Lah tapi walaupun bentuknya kayak begini, tapi ini berkhasiat daripada nanti Bapak Ibu setelah makan sate kambing sirai cenot-cenot, cekot-cekot terus semaput pingsan. Lah kalian malah bahaya. Jadi bagusnya nggih minum ini juga nggih untuk mengendalikan tekanan darah plus untuk mengontrol kolesterol. Kalau ada ditambahkan dengan itu lobak putih Pak Bu, tapi kalau lobak putih ampun amit-amit jabang bayi mambu banget orang enak belas. Tapi ya karena demi khasiat, kalau Bapak Ibu mau makan sate kambing, kalau nggak makan sate kambing nggih monggo mau minum ini atau tidak nggih terserah saja nggih. Tapi kalau mau mengkonsumsi sate wedhus, konsumsi ini juga biar tetap sehat. Dan udah hilang brengosnya itu. Kelihatan lebih muda, 10 tahun, jadi kayak umur 17 tahun sekarang ini. Ini akan saya minum, bentar saya ublek-ublek dulu ini. Ini kurang air sebenarnya, jadi kayak bubur. Ini minum segelas langsung wareg, bisa setengah hari ini wareg minum kayak gini, makan. Rasanya kayak apa? Orang rasanya Pak Bu biasa-biasa saja itu, dan aromanya juga tetap enak sih, seger-seger saja ini. Mungkin karena ada tambahan nanasnya, tomatnya itu nggih, jadi ada sedikit rasa-rasa asemnya, enak kok. Ini karena kental banget, jadi nggak bisa langsung jago ke dalam, nggak bisa, harus sedikit demi sedikit masuk ke kerongkongannya. Ya semoga saja kalau udah minum ini tidak hanya menyehatkan tapi Santo Sapi tambah ganteng deh. Semoga juga bisa menumbuhkan rambut ini kanan kiri. Dan di sini saya juga menambahkan, nanti siapa tahu ada yang komplain, "Oh Santo sok tahu dari mana ilmunya, dokter aja bukan." Ilmu yang jus-jusan begini itu saya dapat dari grup-grup pengobatan di Facebook nih. Nanti jangan komplain sama saya, itu Santo Sapi itu nggak benar, itu ilmunya begini begitu. Komplain saja sama tuh orang-orang yang di Facebook. Tapi saya sudah membuktikan minum beginian tuh ada setengah tahun lebih, lumayan manjur Pak Bu. Jadi monggo dicoba nggih.
Himpun sekarang Santos Sapi mohon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Permisi.